Bayangin deh, ada seorang pria di kapal Titanic yang berhasil naik ke Skoci. Harusnya tempat itu bisa dipakai buat nolongin wanita atau anak-anak kan? Tapi ya, apa boleh buat? Skocinya udah hampir nyentuh air, nggak ada waktu lagi buat mikir panjang. Nah, keputusan dia buat nyelamatin diri ini justru jadi awal dari mimpi buruk seumur hidupnya. Gimana bisa? Kok malah jadi masalah? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Jadi gini, Masabumi Hosono ini lahir di Jepang tahun 1870 dan kerja di Kementerian Perhubungan Jepang. Setelah keliling Rusia buat belajar soal operasional kereta api, dia memutuskan buat pulang ke Jepang. Tapi dia nggak naik kapal biasa, gengs. Dia naik RMS Titanic, kapal paling mewah dan paling diidam-idamkan orang-orang zaman itu. Gila kan? Hosono beli tiket kelas 2 dan mulai perjalanannya dari Southampton tanggal 10 April 1912. Kalian bayangin aja, naik Titanic itu udah kayak naik private jet zaman sekarang, gengsi banget. Semua orang tahu Titanic itu simbol kemewahan dan prestis. Hosono pasti ngerasa kayak orang paling beruntung sedunia. Tapi semua berubah total di malam 14 April 1912. Waktu itu, Hosono lagi tidur nyenyak di kamarnya, tiba-tiba pramugari kapal gedor pintunya. Awalnya dia santai aja, mikirnya ini cuma latihan darurat biasa. Ya wajar sih, namanya juga kapal gede pasti ada protokol kayak gitu. Tapi ternyata Titanic nabrak gunung es dan mulai tenggelam. Waduh! Hosono langsung keluar kamar dan menuju dek atas. Tapi di situ dia malah sempat ditahan sama petugas kapal karena dikira penumpang kelas 3. Nah, ini nih yang bikin kesel. Hanya karena dia orang Asia, dia dianggap penumpang kelas bawah. Rasis banget kan. Untungnya Hosono berhasil meyakinkan mereka dan akhirnya sampai ke Skoci. Di tengah kekacauan, dia ambil keputusan buat naik Skoci yang ada. Dan ya, keputusan itu nyelamatin nyawanya. Tapi cerita nggak berhenti di situ. Setelah dia selamat dan balik ke Jepang, bukannya disambut sebagai penyintas, Hosono malah dicap pengecut. Di budaya Jepang waktu itu, menyelamatkan diri sendiri dianggap nggak terhormat. Apalagi kalau masih ada wanita dan anak-anak yang butuh bantuan. Akibatnya, dia dipecat dari pekerjaannya, dicemooh, dan harus nanggung rasa malu seumur hidup. Gila kan? Padahal kalau dipikir-pikir, siapa sih yang nggak mau selamat dalam situasi kayak gitu? Cerita Masabumi Hosono ini ngingetin kita kalau selamat dari bencana nggak selalu berarti kalian bebas dari penderitaan. Kadang persepsi masyarakat dan nilai-nilai budaya bisa jadi lebih kejam daripada tragedinya sendiri. Jadi menurut kalian guys gimana? Apa kalian bakal ngelakuin hal yang sama kayak Hosono atau bakal milih bertahan dengan prinsip selamatkan yang lain dulu?